Oke, 1 menit lagi ya. Belum bisa dikoskan ya, Paisan ya? Ya, sepertinya ini eh GC Studio mohon untuk co-host bisa ya untuk pas Saiful Amin. Saya agak pegang server saya. Mau itu ya Pak, bisa bisa share itu ya Pak? Bisa share itu, bisa share screen-nya bisa. Masih mute Pak. Bisa. Tadinya saya mau record juga untuk backup ya. Kalau Oh, nanti Zoom itu kan ah, biasanya kalau di satu backup kalau bermasalah nggak bisa diulang. Kalau ada backup di beberapa kan itu lebih bagus. oh gitu ya ya. Biasanya nanti ada di YouTube juga. Kita ada backupnya ya. Siap-siap. Iya, 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 Santai siap. lah. Ya, oke. Jam sulpas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para pendengar podcast Tiap Vivi ya. Selamat siang. Sekarang adalah Parmatek yang ketiga yang membahas tentang perkembangan dunia teknologi dan inovasi di dunia farmasi. Saya di sini berarti sudah ketiga kalinya dan memang akan membahas topik yang sangat relevan dengan perkembangan dunia industri farmasi saat ini, bagaimana eh, masa depan rantai pasokan farmasi sampai ke pasien itu lebih produktif, kemudian efisien dan ketersediaan obat sampai ke pasiennya itu sesuai gitu, sesuai dengan standarnya. Untuk membahas hal ini, eh, Pak Nova belum bergabung ya. Pak Nova kan mau ke space dulu, space dulu. Langsung saja, ini dosen saya juga dulu waktu S1 Bapak Saiful Amin yang memang dari dulu ya sudah belajar docking lain sebagainya. Saya belum paham dan sekarang memang kembali lagi di sini membawakan bagaimana rantai pasokan itu lebih efisien dan sampai ke pasien itu ya lebih sesuai standarnya itu. Silakan Bapak Saiful, apa kabar? Baik, Pak Isan, saya langsung unmute aja ya supaya bisa kita Oke. komunikatif ya. Ya, Jadi ya. langsung aja Pak Isan ya. Ya, langsung aja Pak. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, saya ini juga nih ya, Waalaikumsalam, Pak. agak excited juga nih diundang podcast sama juragan-juragan IT ini Pak, ada Pak Nova, ada Pak Isan ya. Baik, untuk kepentingan ini karena kita punya durasi 1 jam ya, yang Ya, mungkin juga agak terbatas, mudah-mudahan nanti kita bisa berdiskusi. Eh, saya izin share screen untuk materinya, Pak Isan ya. ya boleh, boleh Pak. Sebentar. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan bisa langsung aja gitu, ditanyakan atau mau biar langsung diskusi gitu. Enak. Ya, boleh. Ya, Siap. Udah muncul belum, Pak Isan? sudah Pak, sudah jelas. Baik, sebelumnya mungkin saya perkenalkan, saya dari Universitas BTH. Kalau tadi Pak Isan bilang dosennya Pak Isan udah masa lalu itu, sekarang masa sekarang itu mungkin saya yang banyak belajar dari Pak Isan ya. Saya di Universitas BTH kebetulan juga kenal atau berteman baik lah dengan Pak Nopa ya, Pak Nopa. Mudah-mudahan saya tuh sebetulnya beberapa kali punya janji untuk menghadirkan Pak Nova ke kampus saya ke sini, tapi belum ada ini nih, belum ada deal-deal yang bisa deal-deal dalam arti waktu ya terutama ya. Bapak Ibu, ini hanya sharing saja karena beberapa mungkin sudah 1 2 semester ini atau 1 2 tahun ini saya apa ada konsentrasi khusus terkait dengan farmasi teknologi di BTA ini. Maka saya coba membuat se, se apa ya seringkas mungkin karena waktunya juga memang 1 jam.
Dan temanya waktu itu kita sepakati tentang masa depan rantai pasok farmasi. Saya coba menginisiasi lah atau memulai dengan seperti apa sih sinergi farmasi dengan teknologi di saat ini ya. eh Bapak Ibu semua, eh, mungkin kalau kita lihat apa namanya antusiasme lah ya terhadap bahasan-bahasan ini, tentu saja masa depan rantai pasok farmasi ini menjadi sangat baik atau sangat perlu kita bahas ya. Mungkin dari kita tidak menyadari bahwa setiap kali kita membeli obat di apotek, di balik kemudahan itu ada sistem, sebetulnya ada sistem yang kompleks ya Bapak Ibu. Sistem yang melibatkan ribuan perusahaan ya, mungkin dari luar negeri bahkan dari yang jauh di tempat kita, itu melintasi negara, kemudian itu sangat bergantung kepada teknologi canggih. Sistem inilah kemudian kita sebut sebagai rantai pasok farmasi. Hari ini kita akan coba berbagi ya yang sangat memulai ataulah tepatnya bagi terkait dengan hal itu, karena ternyata keahlian farmasi dan teknologi ini di saat ini menjadi lanskap baru di industri ini ya. Kita akan coba bahas bagaimana perspektif profesional, kemudian akademisi hingga praktisi yang bekerja langsung di lapangan. Yang menarik mungkin pada topik ini kita tidak hanya akan bekerja atau membicarakan tentang pekerjaan kita di farmasi, tetapi ini tentang sebetulnya tentang kesehatan kita semua, tidak hanya bidang farmasi. Ketika rantai pasokan ini bermasalah, tentu saja dampaknya akan langsung ke masyarakat, maka ini menjadi akan sangat penting ya. Kemudian bila rantai pasok juga kemudian ini bermasalah, maka obat yang dibutuhkan menjadi tidak tersedia, bahkan harganya bisa melonjak drastis. Jadi mari kita bersiap-siap memulai sebuah perjalanan dan mudah-mudahan ini menjadi seri ya Pak Isan untuk kita bicara ke depan tentang pasok farmasi ini. Mari kita mulai dengan realita ini ya. Kata di slide 2 ini kita harus jujur pada angka-angka bahwa ada angka-angka yang cukup signifikan mengkhawatirkan kita. Yang pertama, mari kita bicara tentang kebergantungan impor bahan baku obat ya, atau kita sebut sebagai BBO. Ya, perlu kita ketahui bahwa Indonesia itu mengimpor hampir atau mencapai 90% dari total kebutuhan bahan baku obat kita. Anda nggak salah dengar nih ya, 90%, bayangkan. 90% ini adalah angka yang datang dari penelitian Ibu Nadia di tahun 2023. Ya. Bayangkan implikasinya Bapak Ibu atau teman-teman ya. Nah, kita sebut teman-teman saja lah supaya biasa di kampus Bapak Ibu ya. Jadi teman-teman coba bayangkan. Ini berarti semua obat yang kita konsumsi, mulai dari obat demam yang sederhana atau obat-obatan yang kritis, ternyata bahan dasarnya dari luar negeri. Nah, mungkin kalau kita lihat paparan lebih mendalam, maka sebagian besar berasal dari Cina dan India. Tentu saja ini akan menimbulkan kerentanan yang sangat serius di dalam sistem kesehatan kita. Tadi kembali lagi, ini sebetulnya tidak hanya konsen di farmasi saja, sebetulnya konsen di negara sebetulnya ya. Kita tentu saja akan mendapat pelajaran berharga kalau menengok ke belakang tentang di COVID-19 ya. Pandemi ini betul-betul menyadarkan kita bahwa betapa rampuhnya sebetulnya pasok rantai global kita. Saya yakin kita semua masih ingat ketika tiba-tiba masker dan APD hilang di pasaran. Nggak ada tuh di pasaran. Atau ketika harga-harganya tiba-tiba si masker dan APD ini melonjak beberapa kali lipat. Ada contoh yang sangat menarik, misalnya di Malaysia itu memproduksi 65% sarung tangan medis dunia. Bayangkan 2/3 kebutuhan global ketika mereka melakukan lockdown, tiba-tiba seluruh dunia mengalami kelangkaan sarung tangan medis. Nah, data ini bisa kita lihat di CAB misalnya ya, 2024 menunjukkan bahwa gangguan di salah satu titik ini bisa berdampak global.
Dan jangan lupa juga kita pada masalah klasik yang menghantui kita bahwa dalam beberapa buku, contohnya adalah di Rahmi tahun 2025 menunjukkan bahwa ketidaktepatan perencanaan ternyata masih menjadi masalah besar di negara kita. Kita seringkali situasinya kontradiktif, di satu sisi ada obat yang menumpuk sampai kadaluarsa, atau bahkan di sisi lain kita tidak punya obat yang betul-betul vital atau stoknya sangat terbatas. Ya, ternyata distribusi yang tidak merata ini menjadi masalah serius. Daerah-daerah perkotaan mungkin kelebihan stok, sementara di daerah terpencil kesulitan mendapatkan obat, obat dasar itu menjadi masalah. Dan ini bukan hanya soal efisiensi bisnis, tapi ini soal ketersediaan akses kesehatan. Nah, sekarang mari kita refleksikan lebih dalam ke dalam pelajaran berharga ini di pandemi COVID ini, kita menyebutnya sebagai Great Repeater. Ya, eh, pandemi ini sebetulnya membuka apa kedok lah ya, membuka kedok dari kerentanan sistem kita selama ini yang sebetulnya tersembunyi ya. Poin pertama yang sangat krusial adalah kerapuhan yang terungkap. Kita bisa melihat bahwa sebelum pandemi banyak pihak yang merasa sistem pasokan kita itu udah sangat efisien dan robas. Robas itu artinya tegar, Pak, bagus gitu ya. Tapi pada kenyataannya ketika pandemi melanda, kita baru sadar bahwa tidak siapnya sistem ini dalam menghadapi lonjakan permintaan yang ekstrim dan gangguan yang datangnya tiba-tiba. Bayangkan situasi ini tiba-tiba seluruh dunia membutuhkan APD dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya. Permintaan vaksin yang melonjak drastis dalam waktu yang sangat singkat, sistem yang kita banggakan itu ternyata tidak dirancang untuk situasi seperti ini. Dan inilah yang membawa kita ke poin kedua, yaitu pentingnya diversifikasi, pentingnya diversifikasi. Sebelum pandemik, banyak perusahaan farmasi yang menganut prinsip just in time manufacturing atau hanya berfokus atau hanya fokus pada efisiensi biaya dengan memusatkan produksi di satu atau dua lokasi. Tapi ketika lokasi-lokasi ini terganggu, maka seluruh sistem akan terancam kolaps ya. Kita bisa lihat di laporan CAB ya tahun 2024 itu menekankan kebutuhan yang mendesak untuk diversifikasi sumber bahan baku obat. Jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang, ada istilah begitu ya, kata pepatah. Kita perlu near sourcing, strategi untuk memindahkan sebagian produksi lebih dekat ke konsumen. Nah, tentu saja ini direncanakan ya. Untuk Indonesia, pengembangan industri farmasi regional Asia Tenggara tidak hanya bergantung kepada Cina dan India. Poin ketiga yang sangat menarik adalah peran teknologi. Ya, di satu sisi, teknologi menjadi penyelamat. Perusahaan yang sudah mengadopsi sistem digital dan punya visibilitas yang real time terhadap inventory bisa dengan cepat menganalisis data, membuat keputusan, dan mereka survive dibanding ketimbang perusahaan-perusahaan yang masih manual. Teknologi juga memungkinkan respon bisa jadi lebih cepat, perusahaan bisa mengetahui mana yang ada bottleneck-nya atau di bagian mana bottleneck-nya, di mana kekurangannya, bagaimana mengalokasi resources kita dengan baik ya. Tapi dan ini tiba-tiba eh, eh, membesar, kemudian teknologi ini menjadi ada risiko yaitu risiko siber. Semakin digital kita, semakin rentan kita terhadap serangan siber. Ya. Dan ini bukan hanya teori, ada kasus nyata di mana serangan phishing melumpuhkan fasilitas produksi farmasi selama berbulan-bulan. Dan kita akan bahas nanti di slide yang selanjutnya ya. Jadi apa kesimpulannya? Pandemi ternyata mengajarkan kita bahwa kita perlu sistem yang lebih resilient, lebih diverse, lebih agile, lebih 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 apa lebih lincah gitu ya, dan lebih teknologikal, tapi tentu saja dengan keamanan yang lebih ketat ya. Nah, untuk itu maka diperlukan transformasi digital dalam rantai pasok farmasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang sangat excitingnya yaitu transformasi digital, dan inilah adalah game changer kita ya dalam industri farmasi. Mari kita mulai dengan industri-industri yang sedang menjalani cara kerja rantai pasok farmasi.
Ada 4 teknologi utama yang harus kita perhatikan, yaitu artificial intelligence atau AI, biasa kita sebut AI, Internet of Things atau kita menyebutnya IoT, Big Data serta blockchain. Ya. Studi kasus yang sangat menarik adalah misalnya di kasus PT Rohto, ya Bapak Ibu. PT Rohto ini adalah udah beberapa kali udah berkolaborasi di tahun 2025 kemarin dengan ITB, dan mereka menunjukkan bagaimana implementasi teknologi ini bisa meningkatkan efisiensi operasional secara dramatis dan melacak produk dengan akurasi yang di luar dengan luar biasa tinggi gitu ya. Coba kita jelaskan satu-satu bagaimana AI bisa digunakan untuk memprediksi analitik ya. Dengan sistem AI kita bisa menganalisis pola permintaan historis, tren musiman, bahkan faktor eksternal seperti cuaca pun bisa kita prediksi. Untuk itulah prediksi kebutuhan obat ya pasar baik di masa depan itu bisa jauh lebih akurat daripada perkiraan manual. Yang kedua adalah Internet of Things. Kita bisa bayangkan ya sensor-sensor kecil yang dipasang di gudang misalnya, di kontainer pengiriman, bahkan di setiap rak obat di mana sensor ini bisa mengirimkan data real time tentang suhu, kelembaban, lokasi, kondisi produk. Tentu saja ini akan menjadi sangat krusial bagi obat-obatan yang sensitif terhadap suhu ya. Dan yang ketiga adalah big data. Dengan big data kita akan memungkinkan bisa mengolah data jutaan ya dalam secara simultan, data dari berbagai sumber, supplier, distributor, apotek, rumah sakit, semuanya bisa kita integrasikan dan dianalisis untuk mendapatkan insight yang actionable. Yang berikutnya adalah blockchain. Blockchain itu menurut saya ini akan memberikan traceability yang sangat sempurna ya. Dari setiap produk bisa dilacak dari pabrik produsen hingga ke tangan konsumen. Ini sangat penting untuk mencegah obat palsu dan memastikan autentitas dari produk obat tersebut. Lalu ada digitalisasi inventory dan sistem manajemen logistik farmasi di rumah sakit. Penelitian dari Rahmi dan kolega tahun 2025 itu sangat jelas menunjukkan bahwa penggunaan metode seperti metode ABC analytical untuk klasifikasi obat berdasarkan volume dan penggunaan misalnya ya. Venn untuk analisis kategori vital esensial non esensial serta economic order quantity atau EOQ itu kita dapat menentukan jumlah pemesanan yang optimal, bukan yang maksimal ya, tapi yang optimal. Kemudian ada prinsip PEPO ya, PIPO ya. PEPO kita kenal yang first expire first out atau PIPO first in first out. Itu diintegrasikan dalam sistem digital akan memastikan bahwa obat mana yang lebih dulu kadaluarsa yang digunakan terlebih dahulu ya. Tentu saja ini akan mengurangi atau kita akan memaksimalkan semuanya. Kemudian dan yang paling inovatif adalah mungkin ya di perkembangan terbaru kita bisa menemukan bisa menggunakan drone otomatis. Bayangkan Bapak Ibu, di daerah terpencil yang sangat sulit kita jangkau, kita bisa mendapatkan atau mengirimkan obat yang vital ya dalam hitungan jam, bukan hari lagi atau minggu. Dan ini bukan sekedar science fiction ya. Ini sudah dimulai diimplementasikan. Dan yang berikutnya adalah cloud storage untuk data produksi. Kita bisa memastikan informasi tersedia secara cepat, secara aman, serta dapat diakses kapan saja, di mana saja, tetapi tetap terhubung dalam enkripsi yang tingkat tinggi tadi, karena untuk keamanan siber. Ya. Nah, tentu saja karena tadi ada resiko siber, maka tentu juga kita harus memikirkan atau mengantisipasi atau mitigasi resiko terhadap risiko ini, terutama dalam hubungannya dengan manajemen keamanan data ya. Belakangan ini kita masuk ke sisi gelap yang kita sebut sebagai transformasi digital, resiko siber ya. Dan percayalah ini bukan hanya masalah IT, ini masalah kesehatan masyarakat. Kita bisa mulai fakta yang mengejutkan dari beberapa laporan yang saya coba lihat di CAB itu ya tahun 2024 saja, itu mencatat kasus nyata di mana serangan phishing
ya, serangan phishing, email phishing yang sederhana misalnya, berhasil melumpuhkan fasilitas produksi farmasi selama berbulan-bulan. Berbulan-bulan, Bapak Ibu. Bayangkan dampaknya, obat-obatan yang seharusnya didistribusikan tidak jadi diproduksi. Pasien yang membutuhkan tidak lagi mendapatkan obat yang diminta atau yang diperlukan. Tentu saja ini kerugian finansial yang luar biasa besar. Jadi, apa yang membuat rantai pasokan farmasi menjadi target yang empuk oleh para hacker istilahnya ya. Pertama adalah peningkatan konektivitas. Setiap device yang terkoneksi dari sensor IoT di gudang misalnya ya, sistem komputer di pabrik, hingga database di kantor pusat, semuanya adalah potensial entry point dari para hacker. Dan ini menjadi obsesi mereka. Kedua, value of data. Data dalam industri farmasi sangat berharga. Resep dokter, informasi pasien, formula obat, data uji klinik, itu semuanya memiliki nilai yang sangat tinggi luar biasa di pasar. Ya, kita mungkin tahu kalau di dalam pendidikan hal itu akan menjadi bagian penting yang sangat berharga. Data-data yang tadi kita sampaikan ya itu menjadi sangat bernilai dan itu tentu saja bagi hacker itu menjadi salah satu tujuan bagaimana mereka bisa melakukan penyabotan dari sisi itu ya. Kemudian mari kita kemudian kita baca tentang data sensitif yang dilindungi. Pertama kan ada informasi pasien ya, termasuk di dalamnya ada data medis, riwayat penyakit, obat yang dikonsumsi. Ini adalah data yang sangat pribadi dan dilindungi dari sisi regulasi ya. Seperti misalnya di Eropa ada regulasi yang serupa yang kita sebut sebagai GDPR di Eropa, yang tentu saja ini melindungi data-data tersebut. Yang kedua adalah resep elektronik. Dengan digitalisasi, resep sekarang banyak yang elektronik. Jika sistem ini diretas, bisa terjadi manipulasi. Bayangkan, jika seorang dengan mengubah dosis saja atau jenis obat, maka resep elektronik ini akan menjadi fatal bila digunakan. Yang ketiga adalah data supply chain, ya, informasi tentang stok, rute pengiriman, lokasi gudang, informasi ini tentu saja bisa dimanfaatkan untuk pencurian fisik, untuk membuat obat yang palsu. Ya. Jadi apa solusinya? Tentu saja kita membutuhkan sistem dengan keamanan berlapis yang kita sebut sebagai defense of deep in deep. Ya. Kita bukan hanya soal firewall atau antivirus, ini soal multiple layers protection. Jadi kita harus berlapis-lapis memproteksi ini. Layer pertama tentu saja adalah pelatihan SDM secara berkala. Faktanya, sebagian besar pelayanan keamanan terjadi karena human error. Karyawan yang mengklik link phishing misalnya, menggunakan password yang lemah, tidak mengikuti protokol keamanan, ini tentu saja membutuhkan pelatihan reguler yang sangat penting. Layer kedua adalah audit keamanan. Secara rutin dilakukan, maka sistem itu harus dilakukan scan secara berkala untuk mencari vulnerability. Jadi, medical check up untuk sistem IT kita jangan tunggu sampai ada masalah, lakukan pencegahan atau kita biasa sebut sebagai mitigasi. Layer yang ketiga adalah kolaborasi antar pemangku kepentingan, pemerintah, industri, akademisi, bahkan kompetitor itu harus berbagi informasi tentang ancaman siber ini. Ketika satu perusahaan diserang, maka tak perlu tahu yang lain harus perlu tahu modus operandinya supaya menjadi pelajaran tentu saja. Kita juga perlu encryption yang kuat untuk data transit atau data in ya, data in maupun data at rest. Akses kontrol yang ketat. Tidak semua orang perlu akses ke semua data. Pada prinsipnya adalah itu harus ada privilege untuk menetapkan itu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah disaster recovery plan. Kita harus siap dengan skenario terburuk. Jika sistem down, bagaimana backup kita? Bagaimana backupnya ada enggak? Berapa lama recovery time-nya? Semua itu harus sudah direncanakan secara berkala.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam kebijakan dan strategi kemandirian bahan baku obat, ya, terutama di Indonesia. Ya. Yang menarik adalah pemerintah sebenarnya sudah aware terhadap masalah ini sejak lama, terhadap kemandirian ini. Tahun 2016, hampir 10 tahun yang lalu ya, Presiden bahkan pernah mengeluarkan instruksi Presiden nomor 6 tahun 2016. Inpres ini sebetulnya untuk mengamanatkan percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan untuk mencapai kemandirian nasional. Di dalam literatur Nadia tahun 2003 bahkan sempat dianalisis tentang implementasi Inpres ini nih untuk menemukan beberapa pilar kebijakan yang sangat strategis. Ternyata dari literatur itu kita bisa tahu pilar pertama adalah insentif fiskal. Pemerintah harus memberikan berbagai insentif untuk mendorong investasi di industri farmasi domestik. Ini termasuk tax holiday, pengurangan pajak penghasilan, tax law, dan berbagai intensif lainnya. Tujuannya untuk apa? Tujuannya ada jelas, membuat Indonesia lebih atraktif bagi investor yang ingin membangun pabrik farmasi atau produksi bahan baku obat. Pilar kedua adalah peningkatan tingkat kandungan dalam negeri atau kita sebut sebagai TKDN. Ini adalah kebijakan yang mensyaratkan produk farmasi yang dijual harus memiliki komponen lokal minimal tertentu. Kebijakan ini memang agak kontroversial ya, karena ada trade-off tentu saja di satu sisi mendorong produk lokal, tapi di sisi lain meningkatkan biaya jangka pendek. Tapi perspektif jangka panjang ini sangat masuk akal. Dengan peningkatan TKDN secara bertahap, kita bisa membangun kapabilitas industri lokal, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi ketergantungan impor. Pilar ketiga adalah pengembangan kawasan industri terpadu. Ini adalah konsep yang sangat cerdas, sangat baik, smart konsep gitu. Bayangkan satu kawasan di mana di dalamnya berisi pabrik bahan baku, pabrik pengolahan, fasilitas quality control, bahkan fasilitas riset dan development. Semuanya ada dalam satu ekosistem. Jadi keuntungannya apa? Keuntungannya multiple. Pertama adalah efisiensi logistik. Jarak antar fasilitas dekat, otomatis biaya transportasi juga menurun. Kedua, knowledge sharing, perusahaan-perusahaan bisa saling belajar. Dan yang ketiga, kemudahan pengawasan bagi regulasi seperti BPOM. Dan bicara BPOM, Bapak Ibu, pilar keempat adalah pengawasan yang ketat. BPOM sebetulnya memiliki peran yang sangat krusial. Mereka harus memastikan bahwa peningkatan produksi lokal tidak mengorbankan kualitas. Standar internasional seperti GM GMPC ya, GMP Good Manufacturing Practice tentu saja harus tetap dipertahankan. Sekarang mari kita lihat target yang ditetapkan. Ini yang membuat saya optimis terhadap kita gitu ya. Target pertumbuhan obat atau bahan baku diproyeksikan naik 7% per tahun hingga 2035. Ya. Ini pertumbuhan yang sangat signifikan sejalan dengan pertumbuhan populasi dan peningkatan kesadaran kesehatan di Indonesia. Kemudian kalau lihat dari nilai pasar diproyeksikan sangat fantastis Bapak Ibu. Ya. 248 triliun untuk obat jadi dan 79 triliun untuk bahan baku obat. Ini adalah market yang luar biasa. Dan inilah kesempatan emas untuk investor domestik saya pikir. Ya. Tapi tantangannya juga tidak kecil. Kita perlu investasi besar untuk infrastruktur, teknologi, dan yang penting adalah human capital. Kita perlu ahli farmasi, chemical engineering, quality control spesialis dalam jumlah yang relatif banyak. Ya. Oke, sekarang peran manajemen logistik farmasi di rumah sakit coba kita tinjau sedikit ya. Sekarang kita zoom ya ke area level yang lebih praktis di mana manajemen logistik farmasi di rumah sakit ini adalah front line atau rantai pasok dari rantai pasok farmasi di mana semua perencanaan dan sistem bertemu dengan kebutuhan real pasien. Penelitian tahun 2025, contohnya misalnya dari Rahmi dan kawan-kawan itu memberikan insight bahwa sangat valuable tentang ini. Mereka menjelaskan bahwa manajemen logistik farmasi di rumah sakit
Manajemen farmasi di rumah sakit pada dasarnya terdiri dari tiga fungsi utama: procurement, storage, dan distribusi. Mari kita mulai dengan pengadaan. Ini bukan sekedar beli obat. Ini adalah proses yang sangat kompleks yang harus menyeimbangkan banyak faktor. Pertama adalah reliability, supplier harus reliable, bisa dipercaya, dan deliver tepat waktu dan kualitas juga konsisten. Yang kedua adalah compliance, harus comply dengan regulasi, ada aturannya ketat tentang di mana obat itu boleh dibeli, bagaimana proses tender dilakukan, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah cost efisiensi. Rumah sakit harus mendapatkan harga terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Ini adalah tantangannya, ya, karena untuk obat tertentu pilihan supplier juga sangat terbatas. Lalu yang berikutnya adalah penyimpanan. Ini lebih kompleks daripada sekedar apa namanya, sekedar lebih kompleks dari sekedar yang kita lihat, ya. Setiap jenis obat memiliki penyimpanan yang sangat berbeda. Ada obat yang harus disimpan dalam suhu ruangan, harus ada dalam suhu 2 sampai 8 derajat, bahkan perlu apa namanya, freezer yang minus di bawah 20 derajat. Belum lagi soal security, obat-obatan tertentu, narkotika misalnya, psikotropika, ini harus disimpan di ruangan khusus. Tentu saja juga ini akan menjadi apa namanya, kendala bagi kita. Tantangan yang sering muncul dan sering disorot adalah adanya stok yang tidak sesuai dengan kebutuhan klinis. Kadang ada obat yang menumpuk karena dokter jarang meresepkan, sementara obat dengan frekuensi prescriber malah sering kosong. Yang kedua adalah tentang lead time distribusi yang panjang dan juga bermasalah. Dari farmasi sentral ke unit perawatan bisa memakan waktu relatif lama, terutama di rumah sakit besar yang gedungnya juga mungkin banyak, ya. Ini sebetulnya bisa diatasi dengan sistem distribusi yang terdesentralisasi. Ada subfarmasi di setiap gedung dan lain. Kita ambil contoh studi kasus PT Rohto Indonesia, gitu ya. Kita ambil contoh konkretnya dari PT Rohto ini, bahwa Rohto ini adalah kita kenal sebagai produsen produk perawatan mata, ya, eye drop. Rohto eye drop ini telah melakukan transformasi digital yang komprehensif menurut saya. Yang pertama dan yang paling signifikan adalah mereka melakukan peningkatan akurasi. Sebelum implementasi sistem digital, mereka menghadapi masalah klasik tentang forecast, ya, perencanaan, ya. Forecast mereka sangat tidak akurat, bahkan kurang akurat. Nah, dengan kadang-kadang ada apa, procurement yang kadang over, kadang under, distribusi yang kadang mismatch, ya, dengan demand. Nah, tetapi setelah mereka mentransformasikan implementasi digital, akurasi rate mereka ternyata meningkat secara signifikan. Ini bukan soal angka, ya. Ini berarti produk yang tepat ada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat. Tentu saja ini adalah less waste, less stock out, dan higher consumer satisfaction. Kunci dari kesuksesan mereka ternyata adalah apa? Adalah pemanfaatan AI dan IO, Internet of Things, ya, secara integrated. Bukan hanya pada bukan hanya pada pemakaian teknologinya, tetapi ini pada penguasaan teknologinya. Dan ini benar-benar diintegrasikan dalam core bisnis mereka, proses mereka. Di samping itu, tentu saja sistem AI mereka juga bisa menganalisis historical data, ya, pola penjualan dalam 3-5 tahun terakhir. Jadi eh, keberhasilan mereka juga tidak berhenti sampai di situ, di mana mereka punya apa, tools AI yang bisa mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, misalnya seperti seasonality, campaign marketing, ya, yang sedang running itu apa, bahkan cuaca pun bisa mereka masukkan sebagai faktor. Dan hasilnya bisa kita lihat bahwa demand forecasting mereka jauh lebih akurat. Mereka bisa memprediksi dengan confident level tinggi berapa kebutuhan produk tertentu untuk periode tertentu. Dan ini memungkinkan mereka untuk merencanakan produksi dengan baik. Internet of Things di sisi lain juga memberikan real time yang visibility-nya baik.
Mereka memasang sensor di gudang, di kontainer, ya, kontainer pengiriman, bahkan di retail outlet tertentu. Sensor ini mengirimkan secara real time berapa suhu, berapa kelembaban, berapa stok mereka. Sehingga ketika ini diintegrasikan, kemudian ini ternyata berdampak sangat positif. Ya. Baik, Bapak Ibu semua, yang menarik dari Rohto ini adalah adanya kolaborasi dengan perguruan atau pendidikan tinggi tentu saja, dalam hal ini di ITB. Ini menunjukkan bahwa industri itu penting ada kolaborasi dengan pendidikan tinggi. Universitas yang memiliki riset capability dan cutting edge knowledge, industri memiliki real world problem dan resources, sedangkan kemudian bisa berkolaborasi ini untuk kedua belah pihak, kemudian mengintegrasikan ini untuk kemajuan atau hal yang sedang dialami. Nah, bagaimana sekarang kita lihat visi ke depan, ya, rantai pasok ini untuk farmasi khususnya Indonesia. Ya, ini adalah salah satu big picture dari kita, ya. Sebenarnya kita tuh mau menuju kemana, ya. Visi yang kita capai adalah terciptanya sistem rantai pasok farmasi yang tangguh dan berkelanjutan. Tangguh dalam arti bisa survive, bahkan thrive dalam kondisi apapun. Baik itu di masa pandemi, krisis ekonomi, atau dalam disrupsi teknologi sekalipun. Berkelanjutan baik secara ekonomi, sosial, maupun secara lingkungan. Ada 4 pilar dalam visi ini, ya. Yang pertama adalah pilar tentang adaptasi yang cepat. Kemudian yang kedua, karena dunia ini berubah dengan cepat, tentu saja teknologi baru pun akan muncul setiap saat. Yang kedua adalah tentang keamanan siber. Seperti kita udah bahas sebelumnya, ini bukan opsional, tapi ini adalah fundamental rekrutmen. Semakin digital, maka critical cyber ini, critical cyber security ini akan mungkin banyak akan terjadi. Ya. Dan yang ketiga adalah inovasi berkelanjutan. Ini bukan hanya tentang teknologikal inovasi, tetapi ini tentang bisnis model inovasi, proses inovasi, bahkan sosial inovasi. Ya. Jadi bagaimana kita bisa membuat rantai pasokan ini apa namanya, environment friendly misalnya, bagaimana kita bisa reduce karbon dan seterusnya dan seterusnya. Pilar keempat adalah, dan ini yang paling strategis menurut saya, adalah tentang kemandirian bahan baku. Ini adalah game changer. Jika Indonesia bisa memproduksi sendiri bahan baku, impact-nya akan sangat ekonomis. Ya. Pertama, kedaulatan kesehatan, tentu saja kita tidak perlu lagi bergantung kepada negara lain tentang kesehatan kita, dan ini sangat strategis dalam kondisi kritis. Yang kedua adalah nilai ekonomi, di mana industri bahan baku obat adalah high value industri. Kita harus meng-create sehingga ini menjadi betul-betul nilai ekonominya menjadi baik. Yang ketiga adalah inovasi ekosistem. Ketika kita punya industri bahan baku, kita juga bisa mendevelop sistem research institution, skill workplace, serta kita bisa meng-create masa depan tentu saja. Tapi untuk mencapai visi ini kita perlu kolaborasi dari berbagai pihak. Pemerintah harus mengkredit enabling regulasinya atau provide insentifnya. Industri harus invest dan inovatif, serta akademi atau perguruan tinggi harus kontribusi terhadap riset dan sumber daya manusia. Ini bukan sprint, ini adalah maraton, Bapak Ibu. Tapi dengan misi yang jelas, komitmen yang kuat, maka kolaborasi erat ini saya percaya visi ini bisa terrealisasi. Baik, Bapak, ini adalah akhir dari slide, ya. Kita sudah sampai di perjalanan akhir kita. Saya coba recap dari yang kita sharing hari ini. Yang pertama, tentu saja kita sudah membahas tentang tantangan besar yang dihadapi rantai pasokan farmasi, di mana kita punya ketergantungan 90% bahan baku obat, kemudian gangguan global yang diekspos pandemi, dan masalah klasik logistik yang masih resisten. Yang kedua adalah kita belajar tentang
valuable lesson dari pandemi 19 kemarin, COVID-19, kemudian pentingnya diversifikasi, dan yang ketiga kita explore transformasi digital yang sedang revolusi industri ini, terutama di bagian AI, Internet of Things, Big Data, serta blockchain. Yang keempat, kita tidak lupa juga risiko yang muncul dari cyber security, ya. Yang fundamental adalah tentang di mana digital transformasi ini juga ada risiko. Kemudian yang kelima, maaf, yang kelima, kita juga harus mereview kebijakan pemerintah tentang kemandirian bahan baku obat, di mana Inpres 2016 dengan berbagai insentif serta target ambisius pemerintah di tahun 2035, ini juga tentu harus kita bisa review atau analisis. Keenam, kita coba drill ke praktek rumah sakit, bagaimana manajemen logistik farmasi yang berdampak langsung pada pelayanan. Dan yang ketujuh, kita bisa belajar dari PT Rohto bahwa transformasi digital bukan hanya teori, tapi bisa diimplementasikan dan hasilnya sangat baik. Satu hal yang sangat clear dari semua pembahasan kita adalah bahwa masa depan rantai pasok farmasi menuntut sinergi yang erat antara teknologi yang canggih, keahlian farmasi yang mendalam. Teknologi tanpa understanding farmasi yang proper akan menghasilkan solusi yang tidak applicable. Keahlian farmasi tanpa teknologi akan ketinggalan di era digital ini. Mari kita dihadapkan pada tantangan yang terbesar bahwa kebergantungan impor, risiko cyber, gap kompetensi ini adalah tantangan kita yang signifikan. Tapi di balik tantangan ini tentu saja ada nilai, kita perlu meng-create value untuk improve kesehatan, terutama untuk jutaan rakyat Indonesia. Baik, itu saja mungkin yang bisa disampaikan di ujung akhir ini. eh, Kita mungkin atau saya menyampaikan bahwa sebetulnya masa depan rantai pasok ini kita bisa berkontribusi untuk mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih sehat bagi seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih yang sudah menyimak podcast ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi lebih dalam sehingga kita bisa sharing, bisa berbagi ilmu, dan tentu saja kita bisa berjumpa di podcast berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ihsan. Mangga, Pak Ya, Ihsan. terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Saiful atas insight dan apa namanya, semoga bisa diimplementasikan ya dari rantai pasokan yang tadi mulai dari hulu mungkin sampai ke hilir ya, dari bahan baku sampai nanti ke pasien juga, sampai ke pasien bagaimana obat itu diterima secara berkualitas. Nah, ini agak menggelitik dengan behavior sekarang karena dengan 5 atau misalkan 10 tahun ke depan target kita adalah bukan lagi targetnya adalah Gen Z dan apa namanya, kita udah pikir Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta gitu. Nanti kita berpikirnya udah apa namanya behavior karena apa namanya untuk mendapatkan obat itu pasti sangat berbeda dengan sekarang, sangat cepat sekali. Hmm. Apalagi nanti dengan AI, IoT, kemudian blockchain dan lain sebagainya. Nah, bagaimana kalau saya berpikirnya begini ya, misalkan dari hulu ke hilir itu dengan simpelnya itu seperti kita mau bikin jualan seblak, misalkan. Nah, kerupuk dari bahan baku, dari bahan baku kemudian dibikin nanti langsung sampai ke ke pasien karena pasien center gitu kan. Bagaimana obat itu diterima secara berkualitas kemudian dengan harga yang efisien dan lain sebagainya. Nah, bahkan sekarang ada beberapa kemarin itu para distributor itu mengeluh karena kenapa? Pemain-pemain prinsipal itu mereka langsung menjualnya itu ke pasien. Nah, itu sangat kalau menurut saya memang dari segi apa namanya ekonomi, kalau farmakoekonomi itu sangat membantu sekali. Tapi kalau misalkan nanti berbahayanya itu kalau misalkan obat-obat etikal atau misalkan golongan obat keras dan sebagainya. Kalau OTC itu sebetulnya sangat solutif, misalkan di marketplace kita beli Pampers dan lain sebagainya itu sangat memotong sekali rantai pasok yang apa namanya hmm, dari hulu ke hilir itu bisa mendapatkan harga yang lebih ekonomis dan berkualitas gitu. Nah, bagaimana menurut Pak Saiful dengan perubahan ini, dengan meningkatnya e-farmasi, telemedicine, telefarmasi dan lain sebagainya? Karena di regulasi itu kadang
ada yang masuk ke PSEF, ada yang tidak gitu. Nah, bagaimana meresponnya? Ada yang ilegal, ada yang hal sebagainya. Nah, bagaimana cara cara kita sebagai konsumen, ya saya posisinya sebagai konsumen, menggunakan misalkan untuk mendapatkan ini tuh obat asli atau obat palsu gitu. Karena pasien itu atau konsumen itu mereka tidak paham mana yang asli, mana yang palsu gitu. Nah, membedakannya seperti apa gitu, Pak? Baik, sebetulnya ini sangat aplikatif ya, Ya, karena mungkin gini, kita harus menempatkan bahwa sebetulnya konsumen kita itu sudah disediakan tuh untuk memeriksa atau meyakinkan bahwa produk yang mereka beli itu baik atau berkualitas. Tapi sekali lagi, ini sangat bergantung kepada daya daya kritis konsumen. Ketika ada perbedaan harga, maka pilihan itu menjadi variabel penting, Pak Isan. Misalnya gini lah contoh, saya beli obat A di di e-commerce X gitu ya. Jadi ternyata bedanya jauh. Nah, kadang-kadang pasien itu atau konsumen itu membeli yang murah. Belum tentu padahal kan si e-commerce ini punya barang yang berkualitas. Nah, inilah kemudian makanya di dalam list-list yang bisa kita kita googling ya, harus ada regulasi lah, terutama regulasi kenapa kita harus membeli atau berhubungan dalam dalam pembelian obat itu dengan regulasi. Jadi mana perusahaan mana yang betul-betul, misalnya gini lah, kalau kita membeli obat yang narkotik lah misalnya ya, atau obat-obat untuk infus atau diinjeksikan, mungkin kita tidak bisa membedakan mana yang isinya betul ada isinya atau yang cuma aqua saja gitu ya. Tapi karena harganya juga berbeda, orang kemudian mencari yang lebih murah. Nah, saya pikir inilah kita di tenaga farmasi bisa masuk di daerah situ. Bayangkan, kan tentu saja berbeda ketenangan kita membeli obat di Halodoc misalnya ya. Mohon maaf ya, agak promosi dikit Pak Izan. Beli di ya, Halodoc dengan kita beli di Punten, di Shopee misalnya. Nah, terus saya kan kita ada perbedaan kepercayaan ketika wah ternyata ini nggak sembuh, jangan-jangan pas ini waktu beli di Oren itu gitu misalnya gitu ya, misal ini ya. Tapi kalau kita yakin di 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 e-commerce yang baik atau di platform yang baik, menurut saya disitulah pasien harus bisa menentukan pilihannya. Dan ini perlu pilihan cerdas itu tadi. ya, ya, ya. Saya garis bawahi ini untuk OTC ya Pak, karena untuk obat-obat yang lain mungkin nanti apa namanya dengan regulasi-regulasi yang lain sebetulnya itu dengan PSEF masih banyak sekali perdebatannya gitu. Saya memutuskan untuk OTC dulu supaya apa namanya ya banyak sekali regulasi-regulasi yang apalagi untuk Betul. Shopee kemudian apa yang orange, yang hijau dan lain sebagainya sekarang kan udah di blok gitu. Sebagian udah pada di blok gitu untuk misalkan Mm-mm. untuk obat-obat karena di sana ada barcode dan lain sebagainya gitu. Oke, dari Panova ada yang mau menambahkan untuk DHTS mungkin ya, Digital Health Transformasi Strategi 2.0 kemarin baru ini ya FGD ya dengan Kemenkes. Ah ya, Ada yang mau ya, sampaikan? Ya, bocoran infonya, Pak Nova. ya, Panova silakan. Baik, terima kasih Pak Saiful. Terima kasih banyak ya sudah berbagi Ya, tentang sama-sama Pak. sebuah topik yang menarik dan sebenarnya penting sekali ya. Eh, Rantai pasok, tapi memang ini agak kurang perhatian mungkin ya di farmasi ya. Tuh. Nah, kalau kalau lihat farmasi itu kan sebenarnya ada dua dua apa ya? Dua klaster kali ya pekerjaannya. Yang Hmm. satu tata kelola obat atau rantai pasok. Yang satu kan farmasi klinis kan gitu ya, dibaginya begitu ya. Hmm. Hmm. Nah, ternyata yang biasanya ini saya nggak tahu, biasanya kan saya melihat lebih banyak di luar ya. Yang dibahas itu lebih banyak farmasi klinis dan sebagainya ya. Padahal pekerjaan utama ya dimanapun apoteker atau TTK bekerja itu ya di tata kelola obat sebenarnya nyatanya ya. Iya, betul. Lebih banyak di situ gitu. Eh, dan pengalaman saya yang dari lulus sampai sekarang sebenarnya inti dari bisnis ya ini ya, rantai pasok ya. Jadi itulah sebabnya kenapa salah satu orang terkaya di dunia menguasai rantai pasok ya, yaitu Jeff Bezos ya.
Itulah eh, inti dari bisnis manapun dari kecil sampai besar ya ini gitu. Nah, saya kira ini yang perlu banyak diperhatikan di akademisi bahwa mungkin ini agak kurang ya dalam hal diajarin anak-anak itu di mahasiswa gitu. Terbukti karena saya juga membina PSPA terakhir di Roxy Group ya, apotek, yang belajar di PBF itu sedikit gitu loh PSPA-nya. Hanya kebanyakan di apotek, rumah sakit, atau di mana ya yang lain-lain. Yang di PBF tuh baru saya terima tuh kemarin dari UI ya. Sama, ya yang lain nggak ada. Jadi Hmm. ya ini salah satu yang mungkin juga agak kurang fokus ya. Dan itu juga tadi Pak Saiful sudah jelaskan, mungkin bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia, bahwa kita ke kelihatan jadi akhirnya, ternyata rantai pasoknya buruk ya di seluruh dunia. Itu Jadi dunia dengan betul. pandemi itu membuka semua, walaupun tadi sudah ada aturannya dari 2016 gitu ya, tidak dijalankan. Akhirnya dikebut gitu ya. Nah, dikebut pun sekarang belum tentu karena kan nggak bisa cepat gitu kan hasilnya. Tadi di apa di kebijakan itu nggak tiba-tiba langsung berubah gitu ya. Apalagi dengan praktek yang sudah sekian puluh tahun begitu gitu loh. Sulit sekali untuk mengelola apalagi dengan kaitannya dengan swasta gitu kan. Kalau industri farmasi itu kan swasta, bukan bisa diatur dengan pemerintah. Mm-mm. Nah, contohnya tadi Pak Saiful sudah jelaskan tentang BBO. BBO itu sulit sekali tuh diadain karena ya masing-masing farmasi punya sendiri-sendiri kan bersaing. Tapi akhirnya beberapa waktu lalu berhasil membuat konsorsium bahan baku gitu. Itu pertama kali itu dulu-dulu nggak pernah ada. Nggak bisa Jadi nyatu ya hal-hal Mas. yang ini, nah ini hal-hal yang mungkin saya coba sedikit ceritakan tentang DHTS dalam hal eh, rencana strategis dari Kemenkes ya supaya kita sama-sama tahu bahwa ini kan pedoman untuk semua termasuk dari akademisi, praktisi dan sebagainya yang akan kita lakukan dari tahun 2025 sampai 2029 sebenarnya. Dan bagaimana prakteknya nanti kita bisa ambil gitu ya. Mungkin saya share sedikit ya. Enggak apa-apa. Sudah kelihatan belum? Ada. Ya, Sudah ya. Nah, ya jadi ini adalah Renstra Kemenkes ya menjadi patokan yang kita mesti acu ya dimanapun ya. Jadi nanti tinggal kita di di, di bagian apa yang akan mengacu ke sini. Tapi apa yang dilakukan Kemenkes ini kan menjadi acuan buat semua gitu ya. Rencana strategis Kemenkes 2025 udah jalan setahun sampai 2029. Jadi ini agendanya, kemudian apa yang akan dicapai oleh pemerintah yaitu ini usia harapan hidup yang ingin dicapai dinaikkan ya. Kemudian usia harapan hidup yang sehat gitu. Nah, ini yang akan dinaikkan terus gitu ya. Karena ini datanya kita agak telat dibandingkan negara-negara ASEAN apalagi negara-negara maju ya. Jepang, eh, mana Eropa gitu yang 80-an gitu. Kita masih di angka-angka 60 sampai 72. Nah, ini tantangan-tantangan data-datanya semua ada ya. Nah, ini juga salah satu yang bisa dikaji oleh kita bagaimana perubahan eh, apa hmm, piramida penduduk ya, proyeksi lansia ke depan gitu. Jadi ini juga mengkaitkan dengan usia produktifnya naik, kemudian nanti banyak lansia, nah ini berarti PTM-nya naik gitu kan gitu. Kira-kira rencana ke depan berarti obat-obat juga akan banyak ke sana gitu. Dan ini adalah data-data tentang transisi epidemiologi ya, beban penyakit ke PTM dan katastrofik. Dan ini akan semakin membebani pembiayaan JKN gitu ya. JKN ini naik tiap tahun makin naik karena jumlah penduduk yang sakit makin banyak kan, di cover lagi semua yang di Indonesia ini baik sekali. Jadi akhirnya ya gede terus itu uangnya, padahal uangnya terbatas gitu ya. Nah, ini adalah
fokus dari pemerintah secara umum ya. Jadi kalau mau penelitian, ada baiknya saran saya adalah lebih banyak ke sini gitu ya, karena ini yang akan diperhatikan oleh pemerintah secara umum maupun ke pemerintah daerah gitu. Jadi kesehatan ibu anak, stunting, TBC, penyakit tidak menular gitu. Nah, ini mungkin kalau mau penelitian alangkah lebih baiknya difokuskan ke sini juga gitu supaya ada perhatian karena ini menjadi fokus dari nasional. Nah, yang tadi Pak Saiful bicarakan ini dari 6 pilar ini di pilar ketiga nih, ketahanan kesehatan, farmakes, dan tanggap darurat kalau ada kondisi-kondisi pandemik ya. Tadi menyangkut juga mungkin ke arah pilar kelima, SDM-nya juga harus di, diperbaiki dan ada ke pilar keenam, teknologi kesehatan ya, digitalisasi gitu. Jadi Pak Saiful tadi eh, menjelaskan ada minimal 3 pilar tuh di 6 pilar transformasi kesehatan Indonesia. Em, Ya ini adalah pilar-pilar ini fokusnya dari nasional ya. eh Kita fokus ke sini tadi juga sudah disampaikan. Untuk ketahanan farmakes kan di sini ada TKDN yang ingin dicapai ya. Memang masih jauh ya karena ini bukan pekerjaan mudah. 2029 saja minimum targetnya 60% untuk alat kesehatan dan farmasinya masih di angka 58%. Jadi ini harus dikejar karena ini bukan hal yang mudah juga gitu ya. Bahkan dengan tekanan dunia internasional bisa jadi ini amburadul juga kalau ditekan oleh dunia internasional. Karena banyak kan industri farmasi kan internasional punya ya. Jadi kalau ini sebenarnya menekan para PMA juga ya TKDR itu secara prinsip. Makanya di Indonesia sekarang kelihatan juga para PMA ini mulai banyak yang kalau nggak langkahnya keluar ya bekerja sama atau mereka mengalihkan dari obat-obat kritikalnya ke OTC gitu ya. Akhirnya ber- berubah strateginya gitu ya PMA-PMA di Indonesia. Karena Ya. kaitannya dengan kebijakan ini TKDN. Kemudian eh, kaitannya dengan teknologi kesehatan ya ini ya sama akselerasi SDM. Nah, eh ini sedikit tentang peta jalan atau roadmap-nya ya bagaimana di transformasi digital ya. Jadi ini yang kemarin saya ikutin dan kita memberikan masukan juga bagaimana eh, dari sisi farmasinya yang agak kurang terlihat gitu ya, karena biasanya kita nggak kurang diperhatikan juga ini secara nasional gitu ya. Bagaimana farmasi atau baik itu apotekeran, vokasi masuk dalam roadmap ini, karena kalau enggak nanti kita nggak akan diajak serta juga gitu ya. Di sini hal penting yang kita bisa lihat adalah em, yang kemarin saya tangkap adalah supaya kita juga dalam hal ini tahun-tahun implementasi nih, yaitu pelatihan literasi data SDM kesehatan nih. Dan ini sudah mulai akan diberlakukan nantinya untuk semua nakes akan di diuji kompetensinya digital dan ini mungkin nanti akan segera dibuat eh, apa ya apa-apa saja yang pelatihan digital yang sebaiknya dipunyai oleh nakes gitu ya yang eh, pelaksana yang sudah praktek dan mungkin nanti lebih jauh adalah yang harus diajarkan di sekolah atau di S1 dan vokasi gitu. Terus eh, kaitannya dengan ini pemanfaatan data dan mungkin tadi juga ada keamanan cyber dan sebagainya ada juga di sini. Kemudian di sini yang penting adalah pemanfaatan data ya saya pikir. Jadi, nah pemanfaatan data itu kaitannya dengan para akademisi yang menurut saya agak masih kurang juga di sektor farmasi dan mungkin juga kurang pahaman atau kurang informasi bahwa data-data yang sudah dikumpulkan di satu sehat itu big datanya gede sekali. Jadi itu bisa dimanfaatkan gitu ya oleh teman-teman akademisi ya dosen mau S1, S2 apalagi S3 itu bisa kita kerjasama karena PV juga sudah siap. Saya sudah menyampaikan bahwa kita siap untuk menggabungkan banyak akademisi farmasi untuk
manfaatkan data yang sangat besar di satu sehat gitu, sehingga minimal mahasiswa itu tidak perlu survei-survei lagi gitu ke apa mengumpulkan data-data survei. Jadi tinggal kita minta data apa yang mau, data epidemiologi kah, data resistensi obat atau penggunaan obat di daerah tertentu atau nasional, kita bisa kelola baik pemakaian obat-obat generika atau penyakit-penyakit menular. Jadi semuanya bisa dilakukan. Bahkan yang setahu saya kita bisa mungkin untuk studi PhD atau S3 mengumpulkan data eh, resistensi TBC genomik ya, sehingga kita bisa misalnya melihat eh, me- me- apa memodifikasi obat-obat apa yang cocok untuk TBC gitu ya, untuk drug design. Nah itu datanya sudah ada di satu-satu untuk genomik TBC. Nah, jadi saya kira itu salah satu yang kita bisa manfaatkan, yang mungkin bisa diambil oleh eh, para akademisi juga atau mungkin praktisi ya. Nah, satu hal menarik di sini saya nggak tahu kenapa ya, di, di pendidikannya di sini vokasi yang besar ini ada budgetnya nih. Kalau nggak tahu S1-nya kurang ya sama profesi ya. Kalau profesi saya kira dukungannya malah ke dokter gitu loh. Kalau farmasi ya kurang nih. Jadi mungkin, nah ini juga bisa dimanfaatkan mungkin nanti dalam pendidikan vokasi ternyata ada dananya loh untuk SDM gitu ya. Jadi silakan dimanfaatkan, disediakan oleh pemerintah gitu. Kemudian ya itu aja mungkin dari saya untuk DHTS ya. Kalau lengkapnya kemarin kan saya sudah bagikan tuh di grup gitu ya untuk Ya, linknya gitu ya. Tapi kalau mau lebih lanjut kita bisa eh, apa diskusikan gitu untuk apa apa aja yang kita bisa lakukan lebih detail. Yang pasti bahwa saya sudah menyampaikan eh, apa namanya usulan-usulan yang kurang gitu karena farmasinya agak kurang diperhatikan. Mungkin itu aja Mas Isan. Jadi ya, dari saya terima kasih. ya. Terima kasih Pak Nova. Waktunya memang ini podcast tuh sangat sedikit dari kemarin 1 jam, ada yang minta 2 jam, ada yang apa Hmm. 2 jam setengah dan Dua jam sebagainya. Tapi lebihnya ya. ya sekira apa nextnya kita lebih apa namanya bisa share karena Vivi ini adalah perkumpulan Politeknik Farmasi sebagai hub bagaimana dari apa namanya akademis, kemudian regulator, kemudian dari entrepreneurnya, semuanya kita hubungkan di sini ada farmakogenomik, kemudian banyak sekali di sini ada beberapa yang memang nanti fokusnya itu ke informatika farmasi dan transformasi juga kita support untuk Kemenkes ya Pak di TWG Ya, bagaimana masukan-masukannya karena dunia yang saya lihat di apa di setiap rapat itu kebanyakan itu seperti supply chain itu rantai pasoknya itu yang jadul gitu dari hulu bahan baku sampai ke pasir padahal di itu ada yang rumet gitu kan ada yang mumet gitu yang harus memang kita luruskan benang merahnya itu gitu. Nah, bagaimana seperti yang tadi Pak Saiful juga sampaikan, bagaimana kerjasama antara Roto dengan ITB itu sangat baik sekali. hmm, Semoga bisa bisa kerjasama di beberapa industri atau misalkan universitas-universitas yang lain, mau di Jawa Barat, Jawa Tengah, mau semuanya seluruh Indonesia, karena itu yang diharapkan gitu. Salah satunya memang dulu itu ada dari Kemenristek Dikti itu ke Daireka ya kalau tidak salah. Jadi dari apa dari akademisi kemudian kerjasama dengan apa swasta bagaimana memecahkan suatu permasalahan yang sekarang gitu. Jadi bukan lagi berpikirnya itu kita kemudian apa, tapi ini tuh harus pecahkan gitu. Bagaimana VOP-nya dari akademisi, bagaimana dari swasta gimana, dari regulator gimana. Jadi kita duduk bareng-bareng bagaimana memecahkan suatu permasalahan ini gitu. Terima kasih atas Bapak Ibu sekalian sudah Pak Saiful sudah menyampaikan sama Pak Nova atas insight dan apa perspektif. Semoga Bapak Ibu di sini perspektifnya, kemudian eh, sudut pandang dan sebagainya bisa membuka bagaimana dunia farmasi atau misalkan dunia teknologi inovasi dan khususnya di farmasi ini bisa berjalan dengan sesuai dengan apa perubahan-perubahan zaman gitu. Jangan lupa follow Vivi ya di Instagramnya yaitu vivi.org.id di Instagramnya kemudian nanti
jangan lupa juga di grupnya juga kita ada di LinkedIn, kemudian ada Telegram, ada apa namanya di WhatsApp grup dan lain sebagainya itu bisa mendapatkan informasi semuanya dari sana. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. See you next episode selanjutnya di episode keempat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Isan, terima kasih yang Oke, lain. Mas Sama-sama. Terima kasih Saiful. Kang Nova nuhun ya. Diantos etana infona Pak Nova. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Izin pamit ya. Ya.